Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema Perikatan yang lahir dari perjanjian dengan judul Analisis Konsep dan Implementasi Perikatan yang lahir dari perjanjian akan mempresentasikan hasil paper kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisa Victoria dengan NIM akhir 243. Saya Evani Fairuz Lailatul Syaban dengan NIM akhir 241. Saya Salsabila Isma Janata dengan NIM akhir 045. Saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM akhir 244. Saya Safwa Saskia Nafijatullah dengan NIM akhir 242. Saya Catherine Noviati Sitanggang dengan NIM akhir 240. Saya Feni Gamini Temenggolan dengan NIM akhir 238. Dan selanjutnya kami akan memaparkan hasil yang pertama, yaitu latar belakang atau pendahuluan kami. Perikatan dari perjanjian penting karena menjadi dasar hampir semua hubungan hukum di bidang perdata, seperti jual beli, sewa, atau kontrak kerja. Memahami materi ini dengan baik akan membantu kita memahami bagaimana menjamin kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban para pihak. Analisis materi ini menelaah ketentuan pasal 1233, 1320, dan 1338 KUH Perdata untuk melihat bagaimana perjanjian yang sah melahirkan perikatan yang mengikat, serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wan prestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menelaah aturan hukum positif yang berlaku terkait perikatan dalam KUH Perdata. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian perikatan. Perikatan atau perhutangan merupakan terjemahan dari verbi tenis atau verbinden, yang artinya mengikat. Menurut Profesor Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya yang berkewajiban dalam memenuhi tuntutan itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1233 ditegaskan bahwa perikatan dapat lahir dari dua sumber utama, yaitu perjanjian dan dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Perjanjian tersebut menjadi dasar terbentuknya perikatan yang bersifat kontraktual. Artinya perikatan ini hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yang membuatnya sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perikatan dapat bersumber dari perjanjian maupun undang-undang, namun perikatan yang lahir dari perjanjian memiliki kedudukan penting karena berasal dari kesepakatan para pihak yang mengikat secara hukum sesuai pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian ini menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban yang memaksa para pihak memenuhi isi kesepakatan. Agar perjanjian dapat sah, harus memenuhi syarat seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, perikatan dari perjanjian berfungsi memberi kesepakatan dan kepastian perlindungan hukum serta mendukung keteraturan hubungan hukum di masyarakat melalui asas Pacta Sunt Servanda, yaitu segala perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai asas-asas. Asas-asas dalam hukum perjanjian ini ada yang dapat ditemukan di KUH Perdata. Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak di pasal 1338 KUH Perdata yang membahas tentang kebebasan dalam membuat atau tidak membuat perjanjian dan dengan siapa kita melakukan perjanjian. Lalu ada asas konsensualisme yang dapat ditemukan atau dapat sejalan dengan pasal 1320 ayat 1 berkaitan dengan kata sepakat untuk melakukan perjanjian. Lalu ada Pacta Sunt Servanda dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa perjanjian dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Lalu ada asas itikat baik yang ditemukan dalam pasal 1338 ayat 3, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, dan asas kepribadian pasal 1340 bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan. Oke, selanjutnya berdasarkan perkembangannya, Indonesia juga melahirkan asas hukum perikatan nasional yang ada pada kegiatan lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 17-19 Desember tahun 1985 yang berhasil merumuskan 8 asas berikut ini. Yang pertama ada asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai syarat sah. Syarat sah pada perikatan ini
umumnya sama dengan yang lainnya, yaitu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang di dalamnya ini membahas beberapa poin. Yang pertama ada sepakat untuk mengikatkan dirinya, yang kedua ada kecakapan melakukan perikatan, yang ketiga ada suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu atau suatu sebab yang halal. Dan syarat sah ini dikelompokkan menjadi 2 poin, yaitu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ini bergantung kepada subjeknya, yaitu poin 1 dan poin 2. Lalu syarat objektif ini bergantung kepada objeknya, yakni poin 3 dan poin 4. Oke, selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam perikatan ini sendiri, ada beberapa unsur-unsur diantaranya. Yang pertama, secara umum terdapat pihak-pihak yang terdiri dari 2 pihak atau lebih, lalu adanya kata sepakat atau persetujuan dalam melakukannya. Yang ketiga, ada objek berupa benda. Yang keempat, adanya tujuan mengalihkan hak atas benda menjadi objek perjanjian. Dan yang terakhir, bisa dalam berbentuk tertentu seperti lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, ke dalam jenis-jenis perjanjian. Jenis-jenis perjanjian ada banyak, yaitu yang pertama perjanjian timbal balik, yang kedua perjanjian sepihak, yang ketiga perjanjian cuma-cuma, yang keempat perjanjian dengan alas hak membebani, yang kelima perjanjian konsensual, yang keenam perjanjian real, yang ketujuh perjanjian formil, yang kedelapan perjanjian bernama, yang kesembilan perjanjian tak bernama, yang kesepuluh perjanjian campuran, yang ke-11 perjanjian kebendaan dan obligatoir, yang ke-12 perjanjian yang sifatnya istimewa. Perjanjian yang sifatnya istimewa ini terbagi atas 5. Yang pertama ada perjanjian liberatoir, yaitu terdapat dalam pasal 1438. Yang kedua ada perjanjian pembuktian. Yang ketiga ada perjanjian penetapan, contohnya dalam pasal 1851. Yang keempat ada perjanjian untung-untungan atau spekulatif. Yang kelima ada perjanjian publik. Yang selanjutnya yaitu akibat hukum. Akibat hukum sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akibat hukum positif dan yang kedua yaitu akibat hukum negatif. Yang pertama akibat hukum positif terdapat wan prestasi. Wan prestasi adalah suatu kondisi mengenai pertukaran prestasi antara kreditor dengan debitor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua ada batal karena undang-undang. Perjanjian bisa batal demi undang-undang atau dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum atau pembatalan perjanjian, pada umumnya mengakibatkan keadaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam satu perjanjian dikembalikan seperti keadaan bila pada waktu perjanjian tersebut belum dibuat. Yang selanjutnya yaitu akibat hukum negatif. Terdapat 2. Yang pertama timbulnya hak dan kewajiban. Ketika suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka sejak saat itu para pihak terikat dalam hubungan hukum yang bersifat timbal balik. Yang kedua yaitu kepastian hukum. Karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yaitu pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka para pihak mendapatkan kepastian mengenai apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan. Selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan. Yang pertama harus adanya kesepakatan dan perjanjian yang akan terjadi bila ada kehendak di antara para pihak. Hal ini tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana syarat sah itu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan juga sebab halal. Yang kedua pelaksanaan perikatan. Setelah adanya sah antara pihak berwajib, maka mereka harus melakukan prestasi masing-masing seperti yang tertulis dalam pasal 1234, yang itu bentuk-bentuk perdata seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga yaitu prestasi apabila kreditur lalai atau tidak memenuhi kewajiban seperti dalam pasal 1238 akan mengakibatkan sebuah akibat hukum seperti ganti rugi, hapusnya perbuatan, dan juga hak untuk menuntut pembatalan perjanjian. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu adanya penyelesaian sengketa yang berupa litigasi atau gugatan ke pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Adapun alternatif lain yang bisa dilakukan seperti mediasi, arbitrase yang akan menghasilkan putusan final dan juga mengikat. Selanjutnya ada contoh kasus yaitu wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah.
Jadi, ada seorang penjual atau yang bisa disebut debitur dan pembeli atau yang bisa disebut kreditur telah membuat perjanjian jual beli tanah secara tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perjanjian tersebut, penjual wajib menyerahkan sertifikat tanah dan membebaskan hak milik tanah tersebut kepada pembeli dalam jangka waktu 3 bulan setelah pembayaran lunas. Namun, setelah pembayaran lunas diterima, penjual tidak menyerahkan sertifikat tanah sesuai waktu yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas. Pembeli kemudian menuntut pelaksanaan prestasi atau ganti rugi terhadap penjual berdasarkan pasal 1234 dan pasal 1243 KUH Perdata. Penjual mengklaim bahwa keterlambatan disebabkan oleh force majeure, yakni terjadi musibah banjir besar yang merusak dokumen-dokumen sertifikat tanah di kantor pertanahan sehingga menyebabkan prosedur administrasi tertunda. Yang terakhir yaitu kesimpulan, perikatan yang lahir dari perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan berasal dari perjanjian maupun undang-undang dengan perjanjian sebagai sumber utama karena lahir dari kesepakatan yang mengikat secara hukum sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perikatan bisa positif seperti timbulnya hak dan kewajiban serta kepastian hukum atau negatif seperti wan prestasi yang dapat berakhir dengan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan atau penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution atau ADR. Jadi, perikatan dari perjanjian merupakan pilar utama hukum perdata Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan hubungan hukum antar individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.